2012-0038. Baiklah, saya akan mempresentasikan ringkesan pengantar bisnis semester 1. Yang pertama, mengelola SDM. Manajemen terdiri dari 6 unsur: man, money, metode, material, marketing, dan market. Unsur man menjadi unsur sendiri yang disebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Fungsi manajemen ada perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengendalian. MSDM adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, dan memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam tercapainya tujuannya. Proses manajemen SDM. Perencanaan SDM. Analisis pekerjaan adalah suatu analisis atau deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan sistematis dari pekerjaan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, penyediaan SDM. Merekrut adalah proses penarikan orang yang memenuhi syarat untuk melamar pada pekerjaan yang dibuka, baik internal maupun eksternal. Seleksi yaitu menentukan tenaga kerja yang akan dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan SDM. Pelatihan yaitu mengajarkan karyawan bagaimana melakukan pekerjaan di mana akan mereka kerjakan. Pengembangan yaitu mengajarkan manajer keterampilan. Pembayaran SDM. Ada kompensasi, yaitu imbalan finansial yang diberi kepada karyawan atas pekerjaan mereka seperti gaji. Mengoptimalkan SDM. Ada promosi. Proses perpindahan tenaga kerja yang posisi lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Demosi. Penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah dan biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Transfer. Memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain. Diharapkan tenaga kerja tersebut dapat memenuhi produktif setelah mengalami proses transfer. Separasi. Melakukan perpindahan lingkungan kerja ditentukan dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan ada fisiologi, keamanan, diterima orang lain, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Contoh umum dan ada contoh dalam perusahaan. Contoh umum yang pertama ada makanan, stabilitas, persahabatan, status, prestasi, dan contoh dalam perusahaan ada gaji pokok, program pensiun, rekan kerja, jabatan, dan pekerjaan menantang. Selanjutnya, pemasaran. Sejarah dipicu perkembangan revolusi industri, perkembangan masyarakat dan pola kehidupan zaman, beralih ke sistem ekonomi pasar. Pemasaran tidak sama dengan penjualan, di mana penjualan atau salesman targetnya produk dan jasa, sedangkan pemasaran atau marketer targetnya pasar, orang dan konsumen. Penjualan fokusnya itu menjual produk, pemasar itu fokus memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Penjual jangka waktunya pendek, sedangkan pemasar jangka waktunya panjang. Komponen pemasaran 7P. Produk, Bridge, Plans, Promotions, Propel, Process, dan Physical Evidence. Promosi adalah kegiatan berhubungan dengan teknik yang efektif dalam menjual produk. Konsep 7M. Mission, misi, market, target pasar, measure, pesan, media, saluran komunikasi, mic, bauran promosi, money, anggaran, measurements, pengukuran efektivitas promosi. Selanjutnya, produksi dan operasi.
Aktivitas dan proses digunakan untuk membuat produk tertentu, berwujud atau tidak berwujud. Sedangkan promosi, aktivitas dan proses yang digunakan untuk membuat produk yang berwujud. Proses penciptaan barang jasa, proses dan metode yang dipakai untuk melakukan transaksi dari input yang berwujud seperti bahan baku, bahan setengah jadi, dan komponen. Dan input tidak berwujud jadi seperti ide, informasi, barang menjadi barang atau jasa. Selanjutnya, proses produksi atau operasi. Ada input material, manusia, energi, modal, informasi. Proses operasinya ada transformasi nilai tambah. Outputnya ada barang dan jasa. Pentingnya manajemen produksi operasi perusahaan. 0-80% SDM perusahaan atau organisasi biasanya dibawahi kendali manajer operasi. Bertanggung jawab terhadap penggunaan 70% sampai 80% dari total aset perusahaan atau SDM, tanah, pabrik, dan peralatan. Pengeluaran biaya yang paling banyak material, pekerja, dan peralatan. Tipe proses produksi. Ada proses ekstraktif, yaitu proses bahan produksi dari alam untuk dipasarkan. Proses analisis, proses pengolahan bahan mentah menjadi dua atau lebih bahan jadi. Proses sintesis, proses pengolahan beberapa bahan mentah menjadi suatu produk. Proses pengubahan, proses di mana bahan baku produksi hanya dirubah bentuk. Selanjutnya, metode produksi. Ada metode job shop, yaitu penyelesaian pekerjaan ditangani oleh seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, metode batch. Tugas di dalam pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian. Setelah tugas satu menjadi tugas sudah selesai, akan dilanjutkan ke bagian berikutnya. Selanjutnya, metode flow. Hampir sama dengan metode BIX, tapi pada metode ini tidak terjadi antrian. Tugas dikerjakan secara kontinu, mengalir dari bagian ke bagian. Karakteristik dari proses produksi job shop production adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki beragam produk atau varians yang banyak dan rendah volume produksi. Menggunakan fasilitas dan mesin-mesin umum. Tenaga kerja yang terampil dan dapat menerima tantangan pekerjaan atas keunikan produk yang dikerjakan. Memerlukan persediaan bahan dan peralatan yang banyak. Karakteristik dari big production. Ada waktu promosi lebih pendek, tempat dan mesin lebih fleksibel, tempat dan mesin diatur untuk memproduksi produk dalam bentuk BIX dan diubah lagi pengaturannya untuk BIX yang berikutnya. Waktu dan biaya produksi lebih rendah dibanding dengan job shop. Karakteristik dari flow shop productions adalah sebagai berikut. Memiliki standarisasi produk dan urutan proses, penggunaan mesin dan peralatan kerja khusus yang memiliki kapasitas produk dan tingkat output yang lebih tinggi. Volume produksi tinggi, siklus promosi yang lebih pendek, perencanaan dan pengendalian produksi lebih mudah dilakukan, penanganan material dapat dilakukan secara otomatis, persediaan material dapat lebih cepat untuk mengkonversikan menjadi penjual. Tugas manajer produksi operasi. Yang pertama, menyusun perencanaan proses produksi. Yang kedua, menjaga kelancaran proses produksi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dan keempat, mewujudkan proses produksi yang efisien dan efektif, menghasilkan produk yang berstandarisasi dan berkualitas. Selanjutnya, efisien. Efisien adalah jumlah waktu mengerjakan tugas atau jumlah stasiun kerja waktu dikali waktu siklus. Produktivitas. Produktivitas yaitu perbandingan nilai output barang jasa dan diproduksi dengan nilai input sumber daya seperti SDM, modal, energi, material, waktu.
Pengendalian mutu. Pengendalian mutu yaitu aktivitas manajemen untuk mengukur hasil produksi dan perbandingannya dengan standar. Standarisasi, adanya keragaman dalam metode, peralatan, prosedur, kualifikasi produk. Produk berkualitas yaitu mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan konsumen. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Data dan informasi. Data adalah fakta yang dikumpulkan dari pengukuran dan pengamatan. Data dapat berupa angka-angka. Selanjutnya, informasi. Arti dari hubungan dan penafsiran data mengizinkan seseorang untuk membuat keputusan. Informasi dinyatakan berharga apabila informasi tersebut akurat. Yang pertama ada siklus, itu ada terbagi data mentah, model, informasi, basis data, keputusan, hasil tindakan. Kedua, kualitas, akurat, informasi harus jelas, tepat waktu. Informasi yang datang dapat menerima informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Selanjutnya, relevan. Informasi harus mempunyai manfaat untuk memakainya. Ketiga, nilai. Sebagai tes completeness, informasi harusnya mengirakan sesuatu yang harus diketahui untuk memahami situasi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi selengkap mungkin. Yang selanjutnya, auditability, mengacu pada kemampuan untuk memeriksa perlengkapan dan keakuratan informasi. Selanjutnya, reliability, informasi tidaklah sempurna dan akurat 100% apabila reliability dengan rata-rata yang keenam yang sebelumnya tadi. Selanjutnya, Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan ketan berstrategis dari suatu organisasi, menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Fungsi akuntansi, fungsi penunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta, dan kekayaan. Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Guna laporan keuangan itu untuk mengambil keputusan, bertanggung jawab perusahaan kepada pemilik, salah satu kewajiban jika ingin go publik. Untuk pihak ketiga, kreditur atau investor, untuk menentukan besarnya pajak. Penggunaan informasi akuntansi, ada manajer bisnis, pengambilan keputusan, ada karyawan dan serikat kerja, itu mengangkut upah dan kenaikan gaji. Yang selanjutnya ada investor dan kreditur, besarnya laba atau kerugian. Ada petugas pajak, itu menentukan pajak. Ada badan hukum pemerintah, itu contohnya seperti pengadilan, itu kemampuan membayar hutang. Ini ada bidang akuntansi secara umum. Yang pertama ada akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintah. Ini ada kategori akuntansi, yaitu sama akuntansi publik, akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintah, dan akuntan pendidik. Laporan keuangan. Setiap laporan yang meringkas suatu keuangan suatu perusahaan untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, laporan keuangan bagi atas 3 kategori. Yang pertama neraca, laporan arus kas dari operasional, arus kas dari investasi, arus kas dari pendanaan. Anggaran adalah laporan terperinci mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk suatu periode. Fungsi anggaran yaitu untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan internal. Untuk menelusuri kinerja mingguan dan bulanan, maksudnya klasifikasi rasio keuangan.
ada rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, ada likuiditas. Yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Wiraconya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio profitabilitas, margin laba kotor. Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Margin laba bersih. Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi penjualan. ROA dibagi sama dengan laba bersih dibagi total aset. Return of equity sama dengan laba bersih dibagi total equity. Selanjutnya ada rasio aktivitas, perputaran piutang, rasio hari penagihan piutang, perputaran total aset. Selanjutnya manajemen keuangan. Keuangan itu penentuan investasi jangka panjang, pendapatan dan dana untuk membayar. Klasifikasi modal. Yang pertama adalah modal jangka pendek, terbagi atas hutang dagang, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi, dan modal kerja. Kedua itu modal jangka panjang, terbagi atas pinjaman jangka panjang, modal sendiri, saham biasa, dan saham referensi. Selanjutnya saham. Sifat investasi saham biasa itu termasuk pada saham bagian berisiko dan sumber likuiditas karena ketidakpastian pasar saham itu sendiri. Blue chip, saham unggulan. Blue chip adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan mapan yang mampu menyediakan pendapatan yang aman dari dividen yang konstan. Dan selanjutnya saham preferensi, diterbitkan dengan nilai pokok yang telah ditentukan sebelumnya. Dividen dinyatakan sebagai presentasi nilai pokok. Saham dapat ditarik di mana harga pemegang disepakati antara perusahaan dan pemegang saham. Obligasi, sumber dari pemerintah, sumber dari pemerintah daerah, sumber dari perusahaan. Oke, sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.